Allahu la ilaha illahu. Allah, siapa Allah? Allah nurus samawati wal ardi. Allah itulah yang memberikan kepada manusia ilmu. Di muka bumi ini semua dapat ilmu manusia. Jin jabat diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana menerima, maka hidayah akan masuk. Kalau tidak, maka hanya mendapat pelajaran. Karena itu banyak orang pintar, tapi kadang-kadang menyalahkan yang benar. Banyak yang pintar, yang benar menjadi salah, yang salah dibenarkan. Itu kalau orang tidak beriman kepada Allah. Jadi yang membuat kita itu fokus kepada ajaran Allah bila mana kita membawa iman. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Orang yang beriman itu tidak mengatakan tidak ada apa-apa di dunia ini, tidak ada. Yang ada hanya Allah. Artinya apa? Peraturan Allah, hukum-hukum Allah didahulukan daripada apa yang kamu lihat dengan kasat mata. Sehingga kamu melihat manusia itu tidak ada salahnya. Jadi yang fokus kita itu kepada Allah saja. Kamu itu tidak dimintai pertanggungjawabannya untuk perbuatan mungkar manusia yang berbuat keji di depan kamu. Ya, seperti itu. Nah, di sini terhadap manusia Allah mengajar. Ajarlah mereka. Engki. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu bisa menegur dia dengan perbuatan baik, tegur. Kalau tidak bisa, ya dengan debat, tapi dengan cara yang baik. Ada kalanya orang mengatakan dirinya sebagai orang pintar, tapi yang disalahkan ulama-ulama. Itu sudah tidak benar lagi. Orang pintar itu orang yang benar. Karena orang yang pintar itu adalah orang yang menggunakan akal setelah mendapatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akalnya yang dikedepankan, imannya dibuang, maka yang dicaci maki adalah iman seseorang. Sehingga ulama ada artinya di hadapan mata mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap dirinya paling pintar, paling benar, tetapi tidak membawa iman. Akhirnya yang beriman dan bertakwa itu dianggap tidak benar. Karena apa? Karena keluguannya di dalam menyampaikan tausiah-tausiahnya. Contoh saja, misalkan ada kiai dari desa, hadirin hadirat, sebentar lagi nanti bulan puasa akan menjemput kita, akan datang kepada kita. Sambutlah tamu ini, tamu agung yang mulia ini, sebagaimana kamu menyambut tamu yang kamu agungkan. Ini lebih agung dari apa yang kamu harapkan dari tamu-tamu yang lain. Itu contoh, kan lugu ini. Tetapi bila mana ini, itu apa itu? Ya, perkataan-perkataan yang desa, ya enggak? Seperti itu orang-orang yang mempunyai ideologi, falsafah kehidupan, ya, yang belajar falsafah-falsafah yang ada di dunia ini, yang tidak berkiblat kepada Al-Quran. Falsafah itu adalah ibu daripada segala sumber ilmu menurut mereka. Akhirnya apa? Menurut Calvin, menurut Salman Freud, menurut fulan. Jadi ya ada keluar yang di Al-Quran, tidak ada. Kenapa? Karena sudah belajar falsafah itu tadi, filsafat itu tadi. Boleh kamu belajar filsafah kalau sudah ngerti tafsiran Al-Quran dan hadis serta syariat hukum-hukum Allah. Kalau tidak, jangan. Kenapa? Nanti kamu akan mendahulukan keegoisannya kamu, kesombongannya kamu, karena kamu bisa dengan bahasa-bahasa lain akhirnya membawa trik-trik mereka. Sehingga Al-Quran sudah dikedepankan, dikebelakangkan. Menurut ini, gini, begini. Bahasanya bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa begini. Seakan-akan sudah tidak ada Al-Quran. Coba melihat orang-orang falsafah kalau mengajar. Ya, tidak pernah ada yang falsafah itu mengajar Al-Quran. Falsafah itu menurut ideologi yang dibuat oleh manusia. Sebagai pembelajaran bagi kita sesuai dengan apa? Dengan suasana dan wacana daripada apa? Alam. Jadi kita ini Al-Quran, sesuaikan dengan alam boleh. Ya. Alam
jangan disesuaikan dengan Al-Quran. Kalau alam disesuaikan dengan Al-Quran, ya enggak. Jadi apa? Dalil matanya yang melihat, ya dalil Al-Qur'annya dikedepankan, dibelakangkan. Jadi Al-Qur'an dulu baru kamu lihat. Seperti wal asri, demi waktu asar, demi masa, demi saat, demi waktu. Kapan waktunya? Ya sekarang asar. Ada jelas. Ya. Apakah ada waktu asar ini dalam Al-Qur'an? Masih cari-cari. Tapi kalau Al-Qur'an yang ditafsirkan, tafsirnya sesuai dengan alamnya. Karena alam bersesuaian dengan tafsir. Bukan alam menafsirkan Al-Quran, tetapi Al-Quran menafsirkan alam. Sesuailah alam semesta ini karena ditafsirkan oleh Al-Quran. Nah, filsafat itu adalah ibu daripada semua sumber-sumber ilmu yang ada di dunia ini. Itu menurut orang-orang Yunani yang tidak mengerti Al-Quran. Apakah kamu akan belajar? Kan begitu. Ini kalau mau dibahas tentang masalah sumber daripada sumber segala ilmu adalah surat Al-Fatihah menurut Allah dan Rasulnya. Bukan ibu sumber daripada segala sumber ilmu adalah falsafah, bukan. Itu kan menurut mereka. Tapi menurut kita orang Islam, sumber daripada segala sumber ilmu itu Ummul Quran adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu menjabarkan seluruh semesta alam. Coba misalkan Ustaz katakan, pertama kali semua manusia untuk melihat alam semesta ini harus menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu sifatnya. Sifatnya Allah, pengasih lagi melekat pada zatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah itu Tuhannya semesta alam. Kalau ada orang ada Tuhan di dunia ini, itu bukan Tuhan. Tuhannya mereka itu yang disembah oleh manusia, itu bertuhankan kepada Allah. Seperti batu. Batu itu punya siapa? Punya Allah. Tetapi diukir, disembah. Itu urusan kamu. Tetapi yang namanya Tuhan itu adalah Allah. Semesta alam bukan hanya batu. Apa yang ada di alam semesta itu bertuhankan kepada Allah. Bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kalau kamu menyalahkan bahwa keberadaannya Allah itu masih harus disaksikan dengan kasat mata, itu karena sebab kamu itu ya kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Coba andai kata saya mengatakan sembahan itu harus disaksikan dengan mata. Baik mata kepala atau mata batin. Seperti orang sholat, kan tentunya harus diketahui bahwa hadirnya Allah itu dalam sholat itu ada apa tidak? Ya, kalau orang filsafat itu mengatakan harus nyata. Bagaimana kita membawa manusia itu sholat sehingga melihat Tuhannya? Ya, sementara yang harus disaksikan itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Persaksian, apakah kamu pernah menyaksikan Allah hadir ketika kamu sholat? Kalau tidak hadir kamu goblok, misal. Ya. Ini perkataan orang-orang yang kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Kita itu mata yang banyak dosa ini, yang banyak melihat maksiat ini, tidak mungkinlah akan melihat wajah Allah yang maha mulia. Kenapa? Karena Allah itu bersifat laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan kita. Kita yang banyak dosa mau lihat wajah Allah. Padahal di temeng-temeng atau di tabir-tabir itu ada berapa tabir, berjuta-juta tabir sampai bisa melihat Allah. Bagaimana kasat mata ketika manusia ini melihat ada dinding sudah tidak melihat di belakangnya. Kenapa kamu makin melihat Allah ketika sholat? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kalau kamu ketika sholat, jadikanlah seakan-akan kamu melihat Allah. Itu tauhid. Kalau kamu tidak bisa melihat wajah Allah, tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kepada kita. Ini persaksian harus diyakini.
Kalau tidak diyakini, bagaimana orang yang seperti ini dapat merusak merusak akidah? Ya, merusak akidah Islam, atau merusak orang-orang awam. Sehingga betul katanya dia, saya itu sebenarnya sholat itu harus melihat wajah Allah supaya saya khusyuk. Bukan begitu. Kamu matamu banyak dosanya, mau melihat wajah Allah yang maha suci lagi mulia. Katanya Allah, cukuplah kamu lihat apa yang kamu saksikan di alam semesta ini. Kalau kamu sudah menyaksikan adanya sesuatu, tentunya ada penciptanya. Ya. Jangan seperti kamu mengatakan, saya bersaksi bahwa ini HP. Betul? Betul tidak? Betul. Sekarang saya mengatakan begini, ini HP. Betul? Mana buktinya? Bukan itu kalah-kalahan tuh. Untuk membodohi orang atau memurtadkan seseorang seperti itu. Bukan ulama itu. Ya, walaupun dia berbicara masalah agama, walaupun dia berbicara masalah baik, tapi kalau ini pemurtatan ini namanya. Paham? Jadi kalau kita sholat, ya seakan-akan melihat Allah. Kalaupun kamu tidak bisa melihat, bukan tidak yakin, tidak bisa, memang tidak bisa. Kalaupun kamu tidak bisa, yakinlah, imanlah kamu bahwa Allah melihat kepada kita. Cukup sudah. Syahadat itu kamu tidak pernah melihat Rasulullah. Kenapa kamu berselawat? Kenapa kamu masuk Islam dan mengikuti ajaran Nabi? Padahal kamu tidak pernah duduk dengan Nabi. Apakah harus melihat? Kenapa kamu yakin? Karena di iman, karena punya iman. Seperti itu. Ini jawabannya bagi orang-orang yang membodoh-bodohi ulama, ya, tentang masalah kesaksian kita terhadap Allah ketika kita sholat. Apakah benar kita menyaksikan Allah di dalam sholat? Atau hadirnya Allah ketika sholat? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Kamu menyaksikan Allah? Di mana Allah? Itu pertanyaan yang ya. Jadi kita yakin bahwa Allah itu ada. Seperti kabel ini, kabel contoh saja. Ini kabel ya. Ini kabel ini ada plus minusnya. Plus minus dicopkan ke listrik. Tes, ya enggak? Lalu saya tanya sama kamu, ya, kabel ini ada setrumnya apa tidak? Ada. Kenapa? Nyambung ke listrik. Yakin kamu ini kalau disambungkan antara plus minus itu keluar bunga api? Yakin? Kalau tidak disambungkan plus minusnya, kira-kira kamu yakin tidak ada setrumnya? Yakin. Berarti setrum itu bisa dilihat apa tidak? Sesuatu yang dipercaya itu tidak wajib kamu tahu keberadaannya. Ya. Tetapi kamu meyakini bahwa ini setrum ini pasti akan ada bara apinya bila mana dipertemukan. Berarti sesuatu yang ada itu tidak harus kelihatan dengan kasat mata. Jelas? Ini sains dan teknologi. Karena Habib ini insinyur, berbicara masalah ini sebagai apa? Pentakkid bahwa sesuatu yang ada itu tidak harus dan tidak wajib dilihat oleh kasat mata. Kenapa? Karena memang ada itu setrum itu tadi. Tidak percaya? Pegang dia, mati dia sekali. Kenapa? Karena setrum yang ada ini dia tidak percaya. Cukup dengan ini kamu percaya bahwa Allah maha melihat, maha menyaksikan, maha kasih sayang, maha memberi, maha kuasa. Kamu tidak kuasa. Jika kamu kuasa berbicara tetapi pembicaraanmu salah, maka takdirmu takdir buruk yang keluar dari lesanmu. Paham?
Ini bukan falsafah, tapi ini kandungan daripada tafsir Al-Quran. Jadi sesuatu yang ada itu tidak harus kelihatan mata. Karena mata ini manusia, ada tembok sudah kelihatan. Tetapi matanya Allah memandang, tapi tidak mata sebagaimana mata manusia sebagai makhluknya. Karena Allah tidak sama. Kalau mata yang melihat ini karena sebab melek, kalau mata merem melihat, sudah ditutup matanya, sudah tidak. Allah Maha mendengar. Apa punya kuping? Tidak. Punya lubang kuping? Tidak. Allah mendengar dengan pendengarannya. Allah melihat dengan penglihatannya. Tapi kamu tidak boleh mengatakan, ya Allah mendengar dengan kedua telinganya. Itu sesuatu yang sudah tidak dibolehkan. Ya, merusak akidah keimanan kamu. Oleh karena cukup beriman, percaya tanpa ragu bahwa Allah melihat. Ya. Allah Maha mendengar, Allah Maha memberi, Allah Maha kuasa. Kuasanya kamu, melihatnya kamu, pendengarannya kamu, pembicaranya kamu tidak sama. Bila mana kamu mati tidak bisa bicara. Allah tidak mati. Bila mana kamu ngantuk tidur, kamu tidak bisa melihat. Allah tetap melihat karena Allah hidup selama abadal abidin. Allah Maha mendengar. Kalau kamu sudah ditutup telinganya, sudah tidak mendengar. Nah, itu jangan kurang ajar, artinya mengatakan bahwa manusia itu harus melihat Allah SWT sang pencipta di dalam sholat. Ya. Dan kamu jangan bangga kalau kamu berbicara sesuatu yang menurut kamu itu baik, benar. Karena benar itu ukurannya dapat Al-Quran. Kalau tidak dapat Al-Quran tidak bisa dikatakan kamu benar. Ya. Ya. Ini ya. Jadi banyak orang yang ngaji kepada orang yang Jadi kalau mengaji itu belajar kepada orang yang beriman dulu, bukan orang pintar. Ya. Jadi orang yang beriman kepada Al-Quran, yang dapat mengaplikasikan ubudiyahnya terhadap Allah dengan Al-Quran, muamalahnya, akhlaknya dengan Al-Quran, dengan manusia terhadap manusia, maka bergurulah kamu kepada orang itu. Baru kamu ngerti bahwa kedudukan berguru atau belajar atau ibadah itu tentunya diajari atau dipraktekkan atau diajarkan oleh para ulama. Dan kalau ulamanya sudah dicaci maki, ulamanya sudah dihina, ya terus yang menghina itu orang yang tidak mengerti masalah agama, lalu orang awam itu mengikuti mereka, berarti mereka sesat semuanya. Kebanyakan sekarang ini sudah banyak orang-orang yang ingin viral itu hanya merusak akidah-akidah kita. Selain yang sudah ada, masih ditambah lagi sehingga ulama-ulama jadi bingung nih. Gimana caranya? Dari mana kita akan menyampaikan tausiah-tausiah supaya mereka itu tetap imannya dan ketakwaannya kepada Allah. Tapi kita mohon hanya kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang Islam yang ada khususnya di Indonesia ini